Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Api Parangkuti dengan NIM 1710623118 dari program studi bisnis digital. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada divisi BKHM di tim pengalaman yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 2 Juni 2026. Oke, untuk selanjutnya latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat banyak lembaga pemerintah bertransformasi digital agar bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih baik. Untuk pada zaman ini, informasi disampaikan bukan hanya lewat media sosial, tapi juga bisa melalui website, media sosial, dan berbagai jenis konten digital lainnya. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau biasa disebut Kemendikbudrismen, menggunakan BKHM atau Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat untuk memanfaatkan berbagai media digital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ada profil instansi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 188 tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau biasa disebut Kemendikbudrismen merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk selanjutnya ada tempat pelaksanaan. Nama instansinya yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alamatnya berada di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C lantai 4, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk emailnya sendiri itu ada bkhm.dikdasmen.go.id. Untuk bagian tempat PKL saya yaitu berada di divisi BKHM atau Biro Komunikasi Hubungan Masyarakat, bagian informasi dan fasilitas layanan terpadu pada tim pengelolaan laman. Untuk di sini ada beberapa bidang kerja. Yang pertama yaitu menyusun alur video animasi WLT dan PPID. Untuk di sini saya dan rekan saya menyusun alur video animasi WLT PPID dengan pertama kita membaca bagaimana cara alurnya itu di website ULT dan PPID. Yang kedua ini ada menyusun script writing untuk video animasi ULT dan PPID. Di sini saya bertugas untuk menyusun script writingnya dengan cara membaca beberapa alur yang ada di laman ULT dan PPID. Dan yang ketiga ada itu mendesain feed Instagram pada Instagram @wlt.kemdikbudrismen. Dan yang keempat, ada melakukan voice over untuk video animasi WLT dan PPID. Dan yang terakhir, ada melakukan dokumentasi dan pengelolaan arsip kegiatan. Untuk kendala yang dihadapin praktikan, yang pertama itu ada penyusunan skrip video animasi. Untuk cara mengatasinya, yaitu praktikan berkonsultasi dengan mentor mengenai skrip video animasi dan selalu melakukan revisi berdasarkan saran mentor. Dan yang kedua, ada penugasan mendadak. Untuk cara mengatasinya yaitu mengatur prioritas kerja berdasarkan urgensi dan kepentingan. Dan yang terakhir ada penyesuaian desain. Untuk cara mengatasinya, praktikan melihat publikasi sebelumnya dan mengubah sesuai dengan arahan mentor. Oke, ini adalah hasil video PPID. Selanjutnya ada hasil video animasi WLT. Oke, dan ini adalah selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama adalah perkenalan tim dan perencanaan pembuatan video ULT.
Yang kedua ada pembuatan skrip video animasi WLT. Yang ketiga ada pembuatan skrip video animasi PPID. Dan yang keempat ada membuat desain feed Instagram pada Instagram @ult.comlikdasmen. Dan yang kelima ada meeting bersama tim PPID. Ini membahas alur cerita untuk video animasi PPID. Oke, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama itu adalah praktikan mendapatkan penempatan kerja yang selaras dengan program studi bisnis digital sehingga dapat mengembangkan keterampilan sesuai bidangnya. Dan yang kedua adalah memperoleh pengalaman yang berharga dalam pengelolaan media digital meliputi scriptwriting, desain konten, dan komunikasi publik. Dan yang ketiga adalah praktikan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang selama di perkuliahan ke dalam praktik kerja di lingkungan profesional. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan dapat belajar untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.